Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Samuel 16 ayat 14 sampai dengan ayat 23. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, "Ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman." Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, "Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku." Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, "Sesungguhnya, aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia." Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud, yang ada pada kambing domba itu." Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing, maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud, anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya." 1 Samuel 16 ayat 14 sampai dengan ayat 23. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Daud mengambil kecapinya dan memainkannya, lalu Saul merasa tenang dan nyaman lagi.
Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Terapi Musik, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Kisah inspiratif. Ketika Bella yang berusia 5 tahun dirawat karena kanker di rumah sakit di North Dakota, terapi musik menjadi bagian dari perawatannya. Banyak orang sudah merasakan bagaimana musik dapat mempengaruhi suasana hati tanpa memahami persis alasannya. Namun, para peneliti baru-baru ini membuktikan manfaat klinis dari musik. Sekarang dokter menyarankan terapi musik untuk para pasien kanker seperti Bella, dan juga untuk mereka yang mengidap penyakit Parkinson, demensia, dan trauma. Saat jiwanya tersiksa, Raja Saul juga membutuhkan semacam terapi musik. Melihat Saul kehilangan damai sejahtera, para pelayan mengusulkan kepadanya agar mencari seseorang untuk memainkan kecapi dengan harapan itu akan membuat raja merasa nyaman. 1 Samuel 16 ayat 16. Lalu mereka memanggil Daud, putra Isai, dan Saul menyukai Daud serta memintanya untuk tetap menjadi pelayannya. Daud bermain musik manakala Saul gelisah, hingga sang raja kembali lega dan terbebas dari penderitaannya. Kita mungkin baru menemukan secara ilmiah apa yang telah Allah ketahui selama ini tentang pengaruh musik atas diri kita. Sebagai perancang dan pencipta tubuh manusia dan musik itu sendiri, Allah menyediakan resep untuk kesehatan kita, yang selalu dapat diakses oleh semua orang, kapanpun dan dimanapun kita hidup. Bahkan di saat kita tak dapat mendengarkan musik, kita dapat membuat musik kita sendiri dengan bernyanyi bagi Allah di tengah kegembiraan dan pergumulan kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kapan Allah pernah menggunakan musik untuk menenangkan jiwa Anda? Bagaimana Anda dapat membawa pengaruh musik kepada seseorang, seperti yang dilakukan Daud kepada Saul? Hal ini patut kamu ketahui, di timur dekat kuno, musisi istana biasa disewa untuk acara hiburan atau upacara keagamaan. Dalam hal Saul di 1 Samuel 16, hamba-hambanya percaya bahwa siksaan jiwanya dapat diredakan dengan bunyi musik kecapi. Daud adalah pemain kecapi yang andal dan seorang prajurit. Maka ia pun menjadi musisi sekaligus pembawa senjata bagi Raja Saul. Ayah Daud, Isai, menyampaikan hadiah makanan dan anggur kepada sang raja dengan perantaraan Daud, mungkin sebagai ungkapan syukur karena anaknya mendapat kehormatan terpilih melayani raja. Ketika hati dipenuhi berbagai hal negatif seperti kepahitan, amarah, sakit hati, hati kita menjadi gusar dan tidak ada kedamaian, hidup menjadi terganggu, dan tidak ada sukacita dalam diri. Saul telah ditolak oleh Allah sebagai Raja Israel dan sekarang Roh Allah telah meninggalkannya. Dan ia pun menjadi terganggu oleh roh jahat. Tidak ada lagi kedamaian dalam hatinya dan dia membutuhkan pertolongan untuk menenteramkan hatinya yang terganggu. Pelayannya memberikan usulan untuk mencari seseorang yang pandai bermain kecapi agar ketika ia terganggu oleh roh jahat, hatinya dapat merasa tenang kembali.
Pelayannya menemukan Daud, anak bungsu Isai yang pandai bermain kecapi. Daud memiliki kepribadian baik dan Allah menyertainya. Daud akhirnya menjadi pelayan Saul dan pembawa senjatanya. Sejak saat itu, jikalau roh jahat menghinggapi Saul, Daud memainkan kecapi, lalu Saul merasa nyaman karena roh jahat itu pergi meninggalkannya. Kedamaian sejati adalah ketika damai Allah ada di dalam kita. Ketika kita melakukan pelanggaran dan tidak pernah sungguh-sungguh bertobat, maka tiada damai di hati kita. Iblis akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjatuhkan dan menjauhkan kita dari Allah. Hati kita menjadi semakin bebal dan kita mencari jalan sendiri untuk memperoleh kedamaian dan tidak datang kepada Allah, Sang Sumber Damai itu sendiri. Jika dibiarkan terus, maka kita akan makin terpuruk dalam lumpur hisab ketidakdamaian yang gelap dan menyakitkan. Dosa dan ketidakdamaian adalah satu kesatuan. Ketidakdamaian akan menghadirkan suatu perasaan getir yang memerihkan jiwa. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.